Puluhan ikan lele ditebar warga di jalan yang membentuk kubangan berlumpur di Jalan Gebang Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aksi ini sebagai bentuk sindiran tajam kepada Pemda Kabupaten Cirebon yang dinilai abai terhadap penderitaan rakyat. Selain menebar ikan lele, warga juga menggelar aksi mandi lumpur sambil terus berorasi. Warga juga menanam pohon pisang di jalan yang rusak serta menggelar teatrikal mancing ikan di kubangan berlumpur. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekesalan warga lantaran jalan sepanjang 7 km ini tidak kunjung diperbaiki pemerintah setempat. Padahal kerusakan jalan terjadi 7 tahun lalu atau sejak tahun 2018. Saya tegaskan bahwa hasil ini murni peduli kita terhadap persoalan masyarakat, terhadap persoalan sosial, di mana masyarakat Cirebon Timur selama bertahun-tahun tidak memperoleh jalan yang baik. Baik yang dari Gebang ini ke Walat, dari Sinang Laut ke Bangwaran. Karena itu semua jalan akses menuju rumah sakit. Di situ ada sekolah-sekolah, di situ juga ada pasar-pasar tradisional yang memang butuh akses untuk jalan yang baik. Kerusakan itu ruas Jalan Gebang Ilir Pabuaran akan dialokasikan di tahun ini itu kurang lebih 10 miliaran. Dan insya Allah mudah-mudahan terbetonisasi sampai ujung Jalan Pabuaran. Tapi tidak menutup luput dan ucapan terima kasih bahwa dengan adanya gerakan ini akhirnya pemerintahan lebih memperhatikan, bukan hanya untuk di Cirebon Timur, tapi untuk di Cirebon yang lainnya juga. Warga berharap jalan segera diperbaiki karena kerap terjadinya kecelakaan. Warga meminta jalan dapat dibetonisasi, bukan sekedar ditambal sulam yang tidak bertahan lama. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Kasus pemerkosaan yang dilakukan Dr. Residen Unpati RS Hasan Sadikin Bandung, tanggung jawab pihak rumah sakit disorot. Presiden Prabowo Subianto ke Kairo, Mesir, dijadwalkan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Melaju ke perempat final Piala Asia, Timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Korea Utara. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Pekalongan kilometer 332 Jawa Tengah. Sebuah minibus berisi ribuan bungkus rokok melawan arah sehingga menabrak bus yang membawa supporter Persebaya. Sebuah kecelakaan antara minibus dengan bus tak terhindarkan di ruas tol Pekalongan, kilometer 332 Jawa Tengah. Kencangnya benturan membuat barang bawaan minibus yang berisi ribuan bungkus rokok diduga ilegal berhamburan dan juga mesin mobil ringsek. Sementara bus juga mengalami serupa dengan bagian depan bus yang rusak parah. Kecelakaan bermula saat minibus keluar dari rest area 319 dengan melawan arah. Di jalur yang sama, sebuah bus melaju dan kecelakaan adu banteng pun terjadi di kilometer 332. Dari kecelakaan tersebut, kita dapati di lapangan satu orang meninggal dunia, yaitu penumpang dari mobil BRV atas nama Muhammad Hardiansyah. Kemudian untuk pengemudi BRV kita bawa ke rumah sakit, masih dalam penanganan medis dengan indikasi luka kepala berat, kemudian ada beberapa bagian tubuhnya yang mengalami patah tulang. Pasca melakukan olah TKP, baik korban jiwa dan luka dibawa ke Rumah Sakit Aro Pekalongan. Sementara bangkai minibus dan bus dievakuasi ke pintu keluar tol Bojong Pekalongan.
Polres Pekalongan masih menyelidiki kecelakaan ini, termasuk ribuan bungkus rokok yang diduga ilegal di dalam minibus. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 dari 11 jenazah korban pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata Papua di wilayah Yahukimo berhasil dievakuasi. Sementara itu 6 jenazah lainnya rencananya akan dievakuasi hari ini dari area pendulangan emas. Jenazah penambang emas yang berhasil dievakuasi dari lokasi pendulangan emas di Yahukimo, beberapa diantaranya langsung dibawa ke RSUD DKI, Kabupaten Yahukimo. Pihak RSUD DKI menyebut saat diterima kondisi jenazah semuanya telah membusuk. Hasil visum juga menunjukkan luka-luka yang sangat mengenaskan. Karena keterbatasan fasilitas seperti lemari pendingin, jenazah akan segera dimakamkan usai dilakukan identifikasi. Sementara itu, 6 jenazah penambang emas lainnya akan diupayakan dievakuasi hari ini. Jenazah memang tiba di Rumah Sakit DKI pada hari Kamis 10 April 2025 sekitar jam 15.30 tiba di kamar jenazah Rumah Sakit DKI. Nah, pada saat setelah tiba kami coba melakukan pemeriksaan awal. Pada saat di pemeriksaan awal memang kami lihat proses dekomposisi sudah berlangsung terhadap 2 jenazah yang tiba di Rumah Sakit DKI, atau proses pembusukannya sudah mulai berlangsung. Ini bisa kami lihat dari tanda-tanda sudah ada pembengkakan pada hampir seluruh tubuh di pada jenazah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim gabungan Puslap 4 Mabes Polri dan Dirkrimum Polda Jabar melakukan olah TKP ulang di lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sementara itu pihak ID menilai tak hanya pelaku yang diberikan sanksi, melainkan rumah sakit yang diduga membiarkan kesempatan itu terjadi. Setelah 2 jam olah TKP ulang, tim gabungan dari Puslap 4 Mabes Polri dan Dirkrimum Polda Jawa Barat akhirnya keluar dari lantai 7 gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Petugas mulai olah TKP ulang pada pukul 15.41 hingga pukul 18.30 pada Jumat malam. Ruangan yang dijadikan olah TKP merupakan ruangan yang belum pernah digunakan dan akan dipakai untuk ruang perawatan perempuan. Kemarin baru TKP awal aja, kemarin kita menemukan obat secara kasat mata, dan tadi lebih teliti lagi dengan menggunakan metode tertentu untuk dilakukan swab di tempat tidur dan sebagainya. Nanti mungkin hasilnya kita tunggu. Di satu ruangan itu aja? Itu ruangan saja. Polisi mendapatkan laporan lebih dari 1 korban, kini bertambah menjadi 3 korban pemerkosaan dokter residen anestesi. Terkait hal ini, ID menilai pihak rumah sakit harus turut bertanggung jawab. Kami membantu Polda Jawa Barat melalui di wilayah Jawa Barat untuk membongkar semua lah. Jangan-jangan ada kasus lain, kan gitu kan? Nggak bisa. Mohon maaf, saya pernah jadi direktur rumah sakit. Ya. Semua SOP itu harus ada orang lain, tidak boleh sendiri. Walau apa seniornya atau perawat atau yang lainnya itu harus ada. Obat itu dari mana dia dapatnya, itu harus tahu. Itu adalah standar tertinggi keselamatan pasien. Jadi saya kira, saya nggak tahu ini pelanggaran SOP, ini saya kira harus diberi sanksi, tidak hanya yang bersangkutan, tapi yang membiarkan. Ini kalau di rumah sakit kan banyak. Pelaku kini sudah ditahan di ruang tahanan di Treskrimum Polda Jabar. Sementara hasil olah TKP nantinya akan disampaikan setelah mendapatkan laporan dari Puslap 4 Mabes Polri. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban pemerkosaan yang dilakukan dokter residen RSHS Bandung kecewa terhadap pelayanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pasalnya pasca kejadian pihak RSHS dinilai lepas tangan. Satu bentuk koreksi besar untuk rumah sakit saya tekankan di sini. Setelah kejadian adik saya dan pasca kejadian itu masih ada tindakan dari pihak keamanan yang masih belum mencerminkan pelayanan. Ya, terlepas ini oknum atau apa, saya minta ditindak lanjuti. Jangan sampai orang lain merasakan hal seperti ini. Orang lagi keadaan berkabung, ayah kita juga waktu itu sedang dirawat dan akhirnya sekarang sudah meninggal.
harus menghadapi sikap seperti itu dari pihak rumah sakit. Inilah ungkapan kekecewaan keluarga korban pemerkosaan dokter residen PPDS Fakultas Kedokteran Unpad saat dihubungi melalui telepon selularnya. Di hadapan awak media, pihak keluarga menyesalkan tindakan serta pelayanan karyawan dan keamanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hingga kasus hukum berjalan, RSHS Bandung belum memberikan keterangan. Padahal jelas-jelas tempat kejadian perkara berada di gedung MCHC lantai 7 RSHS. Bahkan pasca kejadian menimpa adiknya, pihak RSHS lepas tangan baik untuk pendampingan psikologis maupun lainnya. Belum ada pernyataan bela sungkawa untuk ayah saya, pernyataan maaf terhadap adik saya sebagai korban secara resmi dari rumah sakit. Kita belum menerima itu. Tapi saya harap terlepas dari permintaan maaf, ini satu bentuk koreksi ya, satu bentuk koreksi untuk rumah sakit supaya memperbaiki semua karyawan dan semua kinerja karyawan itu benar-benar dikontrol dengan baik gitu, supaya pasien yang lain tidak ngalamin hal-hal yang kayak begini dan lain. Sementara itu setelah dilakukan pengembangan oleh kepolisian, akhirnya terdapat 2 korban lainnya, namun belum ada laporan resmi dari para korban. Pihak kepolisian mengetahui korban baru setelah adanya laporan dari pihak rumah sakit bahwa terdapat 2 lagi korban yaitu berstatus pasien. Dua-duanya bukan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda beda orangnya. Tapi pelaku sama itu. Untuk kronologinya masih akan dilakukan nanti kalau pendalaman terhadap para korban, nanti kalau sudah kita mendapatkan keterangan korban, nanti kita beritahukan ke rekan-rekan semua. Sejauh ini pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan kasus pelecehan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Fitra Hergiana menghindar saat awak media hendak meminta keterangan terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen Unpad. Inilah detik-detik Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Fitra Hergiana menghindar dari kerumunan awak media usai tim Puslap For Mabes Polri dan Dirkrimum Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak RSHS Bandung. Fitra yang hendak dihampiri wartawan yang hendak meminta keterangan terkait keluarga korban pemerkosaan serta buruknya pelayanan di RSHS langsung berlari ke arah mobil dinas tanpa memberikan keterangan apapun. Padahal dalam video yang diunggah di Instagram pribadi milik Dr. Fitra Hergiana, ia menyampaikan jika penanganan kasus ini dilakukan sangat terbuka dan transparan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi kasus pemerkosaan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Orang nomor 1 di Jawa Barat ini meminta hukum berdiri dengan tegak dan memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu kepada pelaku pemerkosaan keluarga korban di RSHS Bandung. Demi mengembalikan kepercayaan terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran, pelaku harus dihukum berat. Dirinya juga meminta adanya seleksi ketat bagi yang masuk ke dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini yang masuk ke dokter itu yang punya duit. Pemirsa, Menteri Perhubungan mengungkap jumlah pemudik tahun 2025 menurun 4,69%. Kendati demikian, jumlah pengguna angkutan umum tahun ini cukup meningkat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat.
Menteri Perhubungan Budi Purwagandi secara resmi menutup posko pusat angkutan lebaran terpadu 2025. Penutupan ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Menteri Perhubungan mengungkap tahun ini ada sebanyak 154 juta lebih orang yang melakukan mudik lebaran. Angka ini menurun 4,69% dari mudik lebaran tahun 2024 lalu. Sementara itu Menteri AHY menyebut kebijakan work from anywhere dan flexible working hours yang diterapkan pemerintah cukup membantu penguraian masa arus mudik dan arus balik. Secara umum, penyelenggaraan arus mudik dan arus balik ini bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan juga bisa dikatakan ada sejumlah pencapaian baik di tahun ini. Ini berkat kerja keras Kementerian Perhubungan dan semua stakeholders, para petugas di lapangan, terutama yang juga telah mengorbankan waktu dan kebersamaan dengan keluarga di hari Idul Fitri, tetapi tetap fokus pada tugas-tugasnya untuk menjamin keselamatan para pengguna jalan dan sekali lagi kenyamanan selama mudik lebaran. Secara data bahwa untuk tahun 2025 jumlah pergerakan yang terjadi adalah sebesar 358.211.415 pergerakan. Jumlah orang yang melakukan perjalanan adalah sekitar 154.623.632 orang. Ini lebih tinggi dari hasil survei sebesar 5,6%, yaitu 146,67 juta orang. Ada sedikit penurunan sebesar 4,69% apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 162,2 juta orang. Dan yang paling membahagiakan kami adalah pada tahun ini terjadi peningkatan sebesar 8,5% untuk penggunaan sarana angkutan umum. Tahun ini sebesar 27.505.543 penumpang dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 25.349.916 penumpang. Dan yang paling membahagiakan juga kami adalah tingkat kecelakaan yang menurun yang terjadi pada tahun 2025 ini adalah terjadi penurunan sebesar 34,31% dibandingkan tahun 2024. Lantas bagaimana persiapan Timnas Garuda Muda jelang perempat final kualifikasi Piala Asia U17? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan mantan pemain Timnas Indrianto Nugroho dan juga pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Halo, selamat sore Bung Indri dan Bung Erwin. Ya, selamat sore Mbak Diandra. Selamat sore. Baik, saya mau ke Bung Indri terlebih dahulu. Bung Indri, kita supporter ini ingin sekali Garuda itu mendunia begitu. Dulu sewaktu muda Bung Indri juga pernah mengikuti PSSI Primavera di Italia tahun 1992, di mana sejumlah pemain timnas kita ini kan berkesempatan untuk main di Eropa. Nah, sekarang nih anak-anak muda kita lewat jalur kualifikasi lolos Piala Dunia U17. Berarti pemain muda kita ini sebenarnya bisa bersaing dengan negara lain ya, Bung? Iya, sejak dulu pun kita juga sudah bisa berkiprah sebenarnya di level yang tinggi. Beberapa pemain kan sempat mencicipi juga pemain-pemain di klub-klub Eropa seperti Coach Bima Sakti di Helsingborg. Sempat saya juga trial di Helsingborg. Terus ada beberapa Alvin Tuala Samoni, ada Samsir Alam. Dan sebenarnya kita mampu, sebenarnya kita bisa untuk mencapai itu. Nah sekarang tinggal bagaimana sepak bola kita harus dibenahi dulu Mbak. Ya, bagaimana sistemnya, terus pembinaan usia muda harus tetap berjalan, bagaimana pemain-pemain ini mempunyai prospek yang bagus Mbak Dandra. Baik. Saya selanjutnya akan ke Bung Erwin. Bung Erwin, calon lawan kita ini di perempat final adalah Korea Utara. Korea
karakter Korea Utara sendiri ini sama tidak dengan Korea Selatan? Apakah bermainnya ini akan bertahan dan serangan balik akan diterapkan timnas lawan Korut atau seperti apa prediksi Bung Erwin? Oke, kita lihatnya dari turnamen ini aja ya, parameter yang paling dekat gitu ya. Korea Utara itu 3 kali main, 1 kali menang, 2 kali seri. 1 kali menang lawan Tajikistan, serinya lawan Oman dan lawan Iran. Artinya kalau dari gaya main, saya pikir Korea Utara agak sedikit berbeda ya dengan Korea Selatan. Kalau mereka sama-sama cepat ya, mainnya gaya cepat, mengandalkan stamina fisik yang oke gitu ya. Tapi kalau Korea Selatan, saya melihatnya lebih cenderung ada faktor teknis yang kualitas individu, secara individu ya. Sementara kalau dari Korea Utara, mungkin lebih ke kesatuan sebagai tim gitu ya, dengan permainan cepat dan keras. Saya pikir Indonesia sekarang sudah berada di level yang sama ya di turnamen ini dengan negara-negara lain. Tergantung bagaimana Coach Nova nanti menerapkan permainan seperti apa. Tapi yang penting adalah Indonesia tidak perlu lagi merasa inferior, tidak perlu lagi merasa rendah diri gitu ya, karena sudah sampai di level ini di U17 ya. Di babak grup kan Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, bisa mengalahkan Yaman, Afghanistan. Ini tim-tim yang juga tidak mudah dikalahkan, terutama Korea Selatan. Jadi mau main bertahan, mau main menyerang ataupun mau itu tergantung nanti Coach Nova. Tapi saya melihat bahwa Indonesia perlu menampilkan rasa percaya diri yang tinggi gitu ya, tidak perlu merasa inferior lagi di babak ini gitu, karena sudah melewati partai yang berat di penyisian grup. Baik, saya mau ke Bung Indri lagi. Bung Indri, kemarin melihat performa dari timnas U17 sendiri ini sejauh ini di turnamen AFC sendiri seperti apa? Apa nih yang mesti dibenahi atau mungkin apa sebetulnya kekuatan dari timnas kita saat ini? Ya, kekuatan tim kita ini adalah bagaimana mereka sudah mendapatkan kompetisi yang reguler di Indonesia. Terutama beberapa pemain ya, seperti Goli, mereka sudah di Liga 1, dan beberapa pemain mendapatkan kesempatan bermain di Elite Pro kemarin. Jadi bagaimana mereka sudah mendapatkan mental. Nah sekarang tinggal bagaimana Coach Nova tadi sudah dibilang Bung Erwin, strategi apa yang akan dipakai nanti melawan Korea Utara. Korea Utara dan Korea Selatan ya mungkin tidak beda jauh, tapi saya lihat Korea Utara lebih Spartan nanti akan bermain, dan dia akan bagaimana mencari kekurangan dan kelemahan yang dipunyai oleh tim kita. Dan sekarang ya tinggal bagaimana Coach Nova bisa memanfaatkan momen-momen seperti ini. Kecepatan kita ada, kemampuan skill juga tidak beda jauh dengan tim-tim lainnya. Kita lihat 7 gol itu sangat luar biasa. Striker-striker kita berarti mereka mempunyai kreativitas dan naluri gol yang sangat luar biasa, Mbak. Jadi ya saya berharap Coach Nova bisa memberikan strategi yang baik melawan Korea Utara. Baik, Bung Indri kan sudah mengenal nih Coach Nova Arianto ini seperti apa. Lantas menurut Bung Indri sendiri strategi apa sih yang akan diterapkan oleh Coach Nova untuk diterapkan nih nantinya dengan timnas U17? Ya pastinya seperti 3 pertandingan yang telah dilalui, terutama di pertandingan pertama kedua mungkin akan sedikit menunggu dan melakukan counter attack, karena di pertandingan pertama lawan Korea pun kita juga menunggu dan melakukan counter attack. Di pertandingan kedua pun juga begitu, masih menunggu dan akhirnya mempunyai kesempatan dan melakukan counter attack. Dan lawan Afghanistan karena beberapa pemain diistirahatkan untuk pertandingan 8 besarnya agak sedikit berkurang ya Mbak ya. Dan pastinya saya tahu Nova dia pasti akan menyerang, tapi juga tidak melupakan pertahanan kita Mbak Diandra. Baik, Bung Erwin, apa berlebihan kalau kita bisa bilang bahwa timnas U17 saat ini merupakan generasi terbaik karena bisa lolos nih ke Piala Dunia saat ini? Kalau untuk U17 sekarang bisa dibilang ya namanya tim nasional ini paling tidak ini adalah gambaran pemain-pemain terbaik dari di level mereka sekarang gitu kan. Di U17 sekarang mungkin ada 1-2 pemain yang masih belum terpantau, tapi setidaknya tim yang sekarang ini dan mereka sudah berlatih, sudah melakukan uji coba, berlatih bersama sekitar setahun ya. Bisa dibilang ini tim terbaik di level U17 ya. Tapi kalau untuk dibilang
bilang terbaik, ya mereka tetap harus konsisten kan. Bagaimana bisa tampil seperti sekarang di usia-usia berikutnya gitu. Jadi bukan hanya jagoan di level ini saja, tapi bagaimana mempertahankan ataupun meningkatkan kemampuan prestasi di level selanjutnya. Jadi kalau sekali lagi, apakah mereka yang terbaik? Paling tidak gambarannya ya mereka ini sekarang yang terbaik di level U17 di Indonesia. Baik, Bung Erwin, pemain Timnas U17 ini kan lahir dari Elite Pro Academy, berarti kompetisi-kompetisi bagi pemain muda kita ini saat ini sudah bagus dong? Kalau boleh ditarik lagi, mereka ini nggak langsung main di Elite Pro Academy. Mereka ini kan berasal dari SSB. Ya, Mas Indri juga pengelola SSB, juga pelatih dari SSB. Ada peran dari pelatih-pelatih seperti Mas Indri ini yang membuat pemain tim yang sekarang di tim U17 ini sekarang menjadi seperti sekarang. Jadi yang harus tidak boleh dilupakan adalah peran dari SSB yang melatih, yang membina pemain sebelum mereka masuk ke kompetisi Elite Pro Academy. Oke, outputnya yang sebelum ke tim U17 Timnas ini kan di Elite Pro Academy, tapi sebelumnya mereka kan latihan di SSB gitu. Jadi ada kesinambungan, ada juga peran dari SSB sehingga pemain-pemain tim U17 sekarang ini seperti sekarang gitu ya. Lewati kompetisi di SSB, lalu mereka main di Elite Pro Academy, sekarang ada di tim U17. Ini yang sebuah rangkaian yang tidak bisa dilepaskan gitu. Baik, Bung Indri, tanggapannya gimana kalau soal talenta muda Indonesia saat ini? Saya sudah setelah pensiun di 2014 saya sudah melatih di Jakarta dan banyak pemain yang sudah saya ini juga ya, termasuk Marcelino, dan sekarang muncul adik-adik sangat luar biasa karena saya tahu mereka mendapatkan kompetisi reguler dan berjenjang, terutama di Jabodetabek. Mbak, tadi Mas Erwin udah bilang ya dari SSB, mereka dari SSB, makanya jangan sampai melupakan SSB-nya gitu loh, terutama pelatih. Dan di Indonesia sendiri, kenapa di Jabodetabek aja yang bisa membuat kompetisi berjenjang gitu loh Mbak. Padahal talenta-talenta di luar sana, di daerah-daerah seperti Papua, Ambon, Ternate, Kendari, semua mereka mempunyai potensi. Tapi kenapa tidak bisa membuat kompetisi yang berjenjang? Saya tahu mereka, saya tahu Jo Solong, karena saya tahu dia bermain di salah satu akademi di Jakarta juga. Mereka ikut liga. Nah ini yang membuat mereka mental mereka. Padahal di luar Jabodetabek itu banyak sekali Mbak. Jujur di Papua bagaimana mereka ya itu tadi kekurangan kompetisi, dan saya berharap sinergitas dari pemerintah dan federasi bisa menciptakan kompetisi yang berjenjang mulai dari 12, 13, 14, 15, 16, 17 di daerah-daerah Mbak Diandra. Baik, Bung Indri, satu lagi mungkin PR-nya pemain muda ini kan banyak yang bagus di saat usia mudanya, kemudian layu di saat mereka di usia dewasa begitu. Ini bagaimana cara agar mereka bisa konsisten terus? Ya mereka harus tetap berlatih, terus jangan star syndrome juga. Ya saya berharap adik-adik ini tetap down to earth untuk bisa cita-cita mereka menjadi pemain bola bisa tercapai. Dan sekarang sosmed juga bisa membuat mereka naik, bisa membuat mereka turun. Makanya kan Coach Nova bilang, ya sosmed lu harus jaga dulu, lu harus tutup dulu. Nanti kalau udah selesai baru. Nah ini yang luar biasa, karena anak-anak ini masa-masa transisi Mbak. Bagaimana, ya itu tadi sosmed mereka. Nah ya kita berharap sosmednya digunakan secara bijak, itu aja Mbak. Baik, kalau dari Bung Erwin bagaimana tanggapannya Bung? Mengapa nih timnas mungkin pemain muda kita ini banyak yang layu sebelum berkembang begitu istilahnya? Bung Erwin? Oke, bilang sama Coach Indri, saya mau nambahin saya mau nambahin apa yang dibilang sama Coach Indri. Satu hal yang harus disediakan untuk pemain-pemain adalah ekosistem yang positif bisa membuat mereka semakin meningkat kemampuannya. Jadi kalau misalnya mereka, tapi ketika sudah masuk ke usia dewasa kompetisinya tidak bagus ekosistemnya, maka itu kompetisi
Baik. Sepertinya komunikasi agak terputus-putus. Saya mau ke Bung Indri kembali. Bung Indri, mungkin target realistisnya seperti apa nih Timnas melawan Korut nanti? Targetnya ya kita paling enggak menang, Mbak ya. Ya kita lihat kalau udah juara grup pasti kita akan mendapatkan lawan yang tapi yang ya bukan lemah ya, Mbak ya. Tapi ya kita tetap bagaimana tim pelatih Coach Nova bisa mempersiapkan tim dengan baik. Hanya jarak tiga hari mereka harus main lagi. Nah ini recovery yang harus benar-benar buat pemain untuk pertandingan selanjutnya. Jadi kalau saya ya optimis menang gitu loh Mbak. Dan karena tujuan atau yang sudah tercapai adalah lolos Piala Dunia. Nah sekarang tinggal menyelesaikan aja nih AFC U17 ini. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan. Dan kita berharap dukungan masyarakat Indonesia untuk U17 tetap semangat. Kalau juara di Piala AFC sendiri mungkin tidak? Kalau dengan format situasi yang sekarang ya kita bisa lah ya tapi kita lihat bagaimana mereka jangan overconfident juga ya. Yang penting mereka sudah menunjukkan kualitas, mereka sudah menunjukkan permainan yang sangat luar biasa. Dan saya mengucapkan selamat sekali lagi buat Nova dan staff serta pemain. Baik, Bung Erwin, Timnas Indonesia U17 kita ini kan sudah pasti untuk masuk ke Piala Dunia. Apa mungkin yang bisa ditingkatkan dari Timnas kita? Lawan Korea Utara harus Timnas harus bisa bermain tanpa beban karena kan sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Dan satu lagi seperti yang saya sudah bilang bahwa mereka harus percaya diri gitu, semakin percaya diri karena sudah melewati lawan-lawan yang berat. Kedepannya ya mereka harus setelah dari turnamen ini tentu harus dipersiapkan dengan serius menjelang Piala Dunia di bulan November. Dan mereka harus punya wadah kompetisi yang benar-benar mendukung dan membuat talenta mereka semakin bagus gitu. Ini yang menjadi PR bersama tentu bagi PSSI, yang bagi pengelola kompetisi, bagi klub yang menaungi mereka, atau kalau misalnya masih di SSB ya mereka juga benar-benar harus upgrade bagaimana supaya pemain-pemain ini kemampuannya semakin meningkat gitu. Jadi kalau untuk turnamen ini maksimal itu yang terutama yang paling penting gitu ya, menjelang Piala Dunia bulan November nanti. Ya mereka harus benar-benar dilatih dengan serius gitu. Baik, terima kasih banyak Bung Indri dan juga Bung Erwin sudah bergabung bersama News sore hari ini. Salam sehat selalu dan salam sepak bola, Bung. Ya, terima kasih Mbak Mas Erwin. Warga dan para penggemar terus berdatangan ke makam Titik Puspa di TPU Tanah Kusir. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Aju Sore. Pemirsa, sehari setelah pemakaman penyanyi legendaris Titik Puspa, warga dan para penggemar terus berdatangan ke tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan untuk berziarah. Warga dan penggemar mendatangi makam penyanyi senior Indonesia Titik Puspa untuk berziarah dengan memanjatkan doa di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Titik Puspa atau yang akrab disapa Eyang Titik ini dikenal memiliki pribadi yang menginspirasi sehingga banyak penggemar merasa kehilangan dengan kepergian pelantun lagu Kupu-Kupu Malam ini. Bilang terpukul ya kita kan karena emang ya fairnya juga ya gitu ya, tapi sih jauh gitu, nggak pernah ketemu sama sekali enggak gitu, cuman ya kalau ada TV saya suka aja gitu. Ya dia baik ya sama artis-artis yang lain gitu ya, banyak nolong, apalagi jasa waktu Indul waktu itu di ini sama udah itu aja kan yang tadi yang nolong gitu ya, jadi makanya biasanya banyak gitu ya, banyak nolong. Kepergian Titik Puspa menjadi duka mendalam bagi keluarga dan juga bangsa Indonesia.
Titik Puspa dikenal bukan hanya seorang seniman, tetapi juga inspirasi lintas generasi. Selamat jalan Eyang Titik, terima kasih atas semua nyanyian, harapan, dan cinta yang telah Eyang wariskan. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Cemi Yasin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 5 dari 11 jenazah korban pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata Papua di wilayah Yahukimo berhasil dievakuasi. Sementara itu 6 jenazah lainnya rencananya akan dievakuasi hari ini dari area pendulangan emas. Jenazah penambang emas yang berhasil dievakuasi dari lokasi pendulangan emas di Yahukimo, beberapa diantaranya langsung dibawa ke RSUD DKI Kabupaten Yahukimo. Pihak RSUD DKI menyebut saat diterima kondisi jenazah semuanya telah membusuk. Hasil visum juga menunjukkan luka-luka yang sangat mengenaskan. Karena keterbatasan fasilitas seperti lemari pendingin, jenazah akan segera dimakamkan usai dilakukan identifikasi. Sementara itu 6 jenazah penambang emas lainnya akan diupayakan dievakuasi hari ini. Pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan Aya Nufus. Namun sebelumnya kita ikuti azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. iNews sore akan segera kembali. Anda kembali di iNews sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan kita lanjutkan program iNews sore kali ini dengan informasi kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Pekalongan kilometer 332 Jawa Tengah, di mana sebuah minibus berisi ribuan bungkus rokok melawan arah sehingga menabrak bus yang membawa supporter Persebaya. Sebuah kecelakaan antara minibus dengan bus pembawa supporter Persebaya tak terhindarkan di ruas tol Pekalongan kilometer 332 Jawa Tengah. Kencangnya benturan membuat barang bawaan minibus yang berisi ribuan bungkus rokok diduga ilegal berhamburan dan mesin mobil ringsek parah. Sementara bus juga mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan. Kecelakaan bermula saat minibus keluar dari res area 319 dengan melawan arah. Diduga minibus menghindari razia rokok ilegal. Kemudian di jalur yang sama, sebuah bus melaju dan kecelakaan adu banteng pun terjadi di kilometer 332. Dari kecelakaan tersebut, kita dapati di lapangan 1 orang meninggal dunia, yaitu penumpang dari mobil BRV atas nama Muhammad Hardiansah. Kemudian untuk pengemudi BRV kita bawa ke rumah sakit, masih dalam penanganan medis dengan indikasi luka kepala berat, kemudian ada beberapa bagian tubuhnya yang mengalami patah tulang. Pasca melakukan olah TKP, baik korban jiwa dan luka dibawa ke Rumah Sakit Aro Pekalongan. Sementara bangkai minibus dan bus dievakuasi ke pintu keluar tol Bojong Pekalongan. Polres Pekalongan masih menyelidiki kecelakaan ini, termasuk ribuan bungkus rokok yang diduga ilegal di dalam minibus. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ratusan warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menabur ikan lele di jalan berlubang dan berlumpur. Warga juga menggelar aksi mandi dan mancing sebagai bentuk protes karena jalan tidak kunjung diperbaiki pemerintah setempat. Puluhan ikan lele ditebar warga di jalan yang membentuk kubangan berlumpur di Jalan Gebang Babakan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aksi ini sebagai bentuk sindiran tajam kepada Pemda Kabupaten Cirebon yang dinilai abai terhadap penderitaan rakyat. Selain menebar ikan lele, warga juga menggelar aksi mandi lumpur sambil terus berorasi. Warga juga menanam pohon pisang di jalan yang rusak serta menggelar teatrikal mancing ikan di kubangan berlumpur.
Aksi ini digelar sebagai bentuk kekesalan warga lantaran jalan sepanjang 7 km ini tidak kunjung diperbaiki pemerintah setempat. Padahal kerusakan jalan terjadi 7 tahun lalu atau sejak tahun 2018. Saya tegaskan bahwa hasil ini murni peduli kita terhadap persoalan masyarakat, terhadap persoalan sosial, di mana masyarakat Cirebon Timur selama bertahun-tahun tidak memperoleh jalan yang baik. Baik yang dari Gebang Ilir ke Walat, dari Sinang Laut ke Bangwaran. Karena itu semua jalan akses menuju rumah sakit. Di situ ada sekolah-sekolah, di situ juga ada pasar-pasar tradisional yang memang butuh akses untuk jalan yang baik. Kerusakan itu. Ruas Jalan Gebang Ilir Pabuaran akan dialokasikan di tahun ini itu kurang lebih 10 miliaran. Dan insya Allah mudah-mudahan terbetonisasi sampai ujung Jalan Pabuaran. Tapi tidak menutup luput dan ucapan terima kasih bahwa dengan adanya gerakan ini akhirnya pemerintahan lebih memperhatikan, bukan hanya untuk di Cirebon Timur, tapi untuk di Cirebon yang lainnya juga. Warga berharap jalan segera diperbaiki karena kerap terjadinya kecelakaan. Warga meminta jalan dapat dibetonisasi, bukan sekedar ditambal sulam yang tidak bertahan lama. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Puslap 4 Mabes Polri dan Dirkrimum Polda Jawa Barat melakukan olah TKP ulang di lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sementara itu pihak ID menilai tak hanya pelaku yang diberikan sanksi, melainkan rumah sakit yang diduga membiarkan kesempatan itu terjadi. Setelah 2 jam olah TKP ulang, tim gabungan dari Puslap 4 Mabes Polri dan Dirkrimum Polda Jawa Barat akhirnya keluar dari lantai 7 gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Petugas mulai olah TKP ulang pada pukul 15.41 hingga pukul 18.30 pada Jumat malam. Ruangan yang dijadikan olah TKP merupakan ruangan yang belum pernah digunakan dan akan dipakai untuk ruang perawatan perempuan. Kemarin baru TKP awal aja, kemarin kita menemukan obat secara kasat mata, tadi lebih teliti lagi dengan menggunakan metode tertentu untuk dilakukan swab di tempat tidur dan sebagainya, nanti mungkin hasilnya kita tunggu. Di satu ruangan itu aja? Itu ruangan itu aja. Polisi mendapatkan laporan lebih dari 1 korban, kini bertambah menjadi 3 korban pemerkosaan dokter residen anestesi. Terkait hal ini, ID menilai pihak rumah sakit harus turut bertanggung jawab. Kami membantu Polda Jawa Barat melalui di wilayah Jawa Barat untuk membongkar semua lah. Jangan-jangan ada kasus lain, kan gitu kan? Nggak bisa. Saya mohon maaf, saya pernah jadi direktur rumah sakit. Ya. Semua SOP itu harus ada orang lain, tidak boleh sendiri. Walau apa seniornya atau perawat atau yang lainnya itu harus ada. Obat itu dari mana dia dapatnya, itu harus tahu. Itu adalah standar tertinggi keselamatan pasien. Jadi saya kira, saya nggak tahu ini pelanggaran SOP, ini harus, saya kira harus diberi sanksi tidak hanya yang bersangkutan, tapi yang membiarkan. Ini kalau di rumah sakit kan banyak. Pelaku kini sudah ditahan di ruang tahanan di Treskrimum Polda Jabar. Sementara hasil olah TKP nantinya akan disampaikan setelah mendapatkan laporan dari Puslap 4 Mabes Polri. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga korban pemerkosaan yang dilakukan dokter residen RSHS Bandung kecewa terhadap layanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pasalnya, pasca kejadian pihak RSHS pemirsa dinilai lepas tangan. Ini satu bentuk koreksi besar untuk rumah sakit, saya tekankan di sini. Setelah kejadian adik saya dan pasca kejadian itu masih ada tindakan dari pihak keamanan yang masih belum mencerminkan pelayanan. Ya, terlepas ini oknum atau apa, saya minta ditindak lanjuti. Jangan sampai orang lain merasakan hal seperti ini. Orang lagi keadaan berkabung, ayah kita juga waktu itu sedang dirawat dan akhirnya sekarang sudah meninggal. Harus menghadapi sikap seperti itu dari pihak rumah sakit. Inilah ungkapan kekecewaan keluarga korban pemerkosaan dokter residen PPDS Fakultas Kedokteran Unpad saat dihubungi melalui telepon selularnya. Di hadapan awak media, pihak keluarga menyesalkan tindakan serta pelayanan karyawan dan keamanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hingga kasus hukum berjalan,
RSHS Bandung belum memberikan keterangan. Padahal jelas-jelas tempat kejadian perkara berada di gedung MCHC lantai 7 RSHS. Bahkan pasca kejadian menimpa adiknya, pihak RSHS lepas tangan baik untuk pendampingan psikologis maupun lainnya. Belum ada pernyataan bela sungkawa untuk ayah saya, pernyataan maaf terhadap adik saya sebagai korban secara resmi dari rumah sakit. Kita belum menerima itu. Tapi saya harap terlepas dari permintaan maaf, ini satu bentuk koreksi ya, satu bentuk koreksi untuk rumah sakit supaya memperbaiki semua karyawan dan semua kinerja karyawan itu benar-benar dikontrol dengan baik gitu, supaya pasien yang lain ngalamin hal-hal yang kayak begini lagi. Sementara itu setelah dilakukan pengembangan oleh kepolisian, akhirnya terdapat 2 korban lainnya, namun belum ada laporan resmi dari para korban. Pihak kepolisian mengetahui korban baru setelah adanya laporan dari pihak rumah sakit bahwa terdapat 2 lagi korban yaitu berstatus pasien. Dua-duanya kebetulan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda beda orangnya. Tapi pelaku sama itu. Untuk kronologinya masih akan dilakukan nanti pendalaman terhadap para korban. Nanti kalau sudah kita mendapatkan keterangan korban, nanti kita beritahukan ke rekan-rekan semua. Sejauh ini pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan kasus pelecehan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Fitra Hergiana, menghindar saat awak media hendak meminta keterangan terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen Unpad. Tanggapannya, Pak? Ya, inilah detik-detik Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Fitra Hergiana, menghindar dari kerumunan awak media usai tim Puslap 4 Mabes Polri dan Dirkrim Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak RSHS Bandung. Fitra yang hendak dihampiri wartawan yang hendak meminta keterangan terkait keluarga korban pemerkosaan serta buruknya pelayanan di RSHS langsung berlari ke arah mobil dinas tanpa memberikan keterangan apapun. Padahal dalam video yang diunggah di Instagram pribadi milik Dr. Fitra Hergiana yang menyampaikan jika penanganan kasus ini dilakukan sangat terbuka dan transparan. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi kasus pemerkosaan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, pemirsa. Orang nomor 1 di Jawa Barat ini meminta hukum berdiri dengan tegak dan memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu kepada pelaku pemerkosaan keluarga korban di RSHS Bandung. Demi mengembalikan kepercayaan terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran, pelaku harus dihukum berat. Dirinya juga meminta adanya seleksi ketat bagi yang masuk ke dunia kedokteran. Hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini yang masuk ke dokter itu yang punya duit. Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan saat tiba di Istana Al-Ittihadiyah Mesir. iNews Sore akan segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama kami pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Istana Al-Ittihadiyah Kairo untuk bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan saat tiba di Istana Al-Ittihadiyah. Tiba di Istana Al-Ittihadiyah Kairo, Presiden Prabowo disambut pasukan baris berbaris Sabtu siang waktu setempat. Prabowo juga disambut oleh Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di depan pintu istana. Keduanya langsung berjalan ke podium untuk mendengarkan lagu nasional kedua negara. Keduanya kemudian melakukan pertemuan TT-ATT. Salah satunya membahas geopolitik di kawasan hingga isu strategis lainnya. Usai pertemuan, rencananya kedua pemimpin akan menyaksikan Joint Declaration on Strategic Partnership sebagai bentuk komitmen untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor. Kegiatan di Istana Al-Ittihadiyah pun akan diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan. Presiden Prabowo pun kemudian akan langsung menuju ke bandara untuk melanjutkan rangkaian lawatan perjalanan di Timur Tengah, yakni ke Doha, Qatar. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Kairo pada Jumat waktu setempat. Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat dari Mesir dan Indonesia. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional Kairo, Mesir pada Jumat waktu setempat. Turun dari pesawat, Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat dari Mesir dan Indonesia. Dari bandara, Presiden langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Kairo. Dijadwalkan Prabowo akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Hari ini jadwal Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah pada pukul 11.00 waktu Kairo. Ketibaan beliau di Istana Al-Ittihadiyah, beliau akan disambut upacara penyambutan, kemudian akan ada dikumandangkan 2 lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Setelah itu perkenalan delegasi, baik delegasi Indonesia maupun juga dari delegasi Mesir. Kedua pemimpin akan melakukan pertemuan tete-a-tete. Bapak Presiden Prabowo akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Presiden El-Sisi terkait dengan geopolitik di kawasan, tentang Gaza dan juga tentang beberapa isu strategis lainnya. Diharapkan dalam pertemuan kedua belah pihak dapat mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai faktor. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan netralitas Indonesia dalam sejumlah kondisi krisis global dunia dalam Antalya Diplomacy Forum 2025, di mana Indonesia meyakini upaya diplomasi tetap menjadi jalan terbaik. Indonesia by tradition, we have always been non-aligned. In fact, we are the founders of the non-aligned movement, together with India, Egypt, that time Yugoslavia. So we are the first founders of the non-aligned movement, and by tradition, every Indonesian government has to maintain this tradition. Otherwise, we will lose popular support. Our people do not want to be engaged into any alliances or blocs, especially military blocs. So we are by tradition neutral. I realize that we cannot give up on diplomacy. Why do I say I'm pessimistic? Because what we see now in the reality, the real world, what we are witnessing now is actually
the carrying out of the age-old adagium, the age-old, let us say, philosophy of Thucydides, the ancient Greek historian, who said that the strong will do what they can, and the weak will suffer what they must suffer. So this adagium is being played out in front of our eyes. What is happening is might becomes right. Who has the strength? Who has the capacity? Tend to do what they can do. And this is very, very distressing, very sad for the rules-based system that has been created after the Second World War by the Western powers themselves. Selain itu, dalam forum diplomasi Antalya 2025, pemirsa, Presiden Prabowo juga bercerita dirinya pernah dipecat dari TNI. Dia menegaskan mematuhi keputusan apapun dari Presiden sebagai bentuk kepatuhannya terhadap demokrasi. Really correct myself, you know. Actually, I ran for president 4 times. I lost 3 times. So what I'm saying is, I believe in democracy. I was a soldier. I was a general. At one time, I commanded the strongest military force in Indonesia, and then I was told to step down. In more direct language, I was fired. But I swore an oath to uphold the Constitution. And the Constitution says very clearly that the President has the supreme power over the armed forces. So when my President asked me to step down, I did not hesitate. I said, yes, sir. So what I'm saying is we believed in democracy, we believed in human rights, we believed in the rules-based order. Akun media sosial Instagram mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali pulih usai diretas sejak Jumat malam. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, model Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul ke publik. Lisa mengklaim berpacaran dengan RK dan mengaku sempat diberi sejumlah uang oleh RK untuk menggugurkan kandungannya. Model majalah dewasa Lisa Mariana yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik. Lisa membeberkan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil. Ia mengaku berkenalan dengan RK melalui pesan di Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Lisa mengeklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Lisa juga menyebut sempat dikirimi uang oleh RK agar bersedia menggugurkan kandungannya. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun
gitu saat itu di Wida Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang tuh ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Ya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Gitu. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. 100% yakin. Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Sementara itu, usai Lisa Mariana buka-bukaan terkait hubungannya dengan RK, media sosial milik RK diduga dibajak. Unggahan RK di Instagram ini menghebohkan warganet dan mengundang ribuan komentar. Dalam unggahan pertama tertulis Ridwan Kamil, tanggung jawab, jangan lari. Dan pada unggahan kedua tertulis, selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami. Asisten pribadi RK melalui akun Instagramnya menyebut akun RK saat ini sedang dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil. Isi somasi meminta agar RK bersedia duduk bersama untuk meluruskan sejumlah hal yang dianggap simpang siur. Dari pihak Bapak RK maupun kuasanya, bahwa kami juga secara resmi mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum dan muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun kuasanya. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK karena kita antar langsung. Udah ada respon belum Pak ketika suratnya diterima? Pemirsa, usai kemunculan Lisa Mariana di hadapan publik, kuasa hukum Ridwan Kamil buka suara. Tim kuasa hukum RK menyebut apa yang disampaikan Lisa terkait skandalnya dengan Ridwan Kamil merupakan gosip murahan dan sesat. Ya, kami menganggap itu gosip-gosip ya. Gosip-gosip murahan dan gosip-gosip yang sesat gitu loh. Kenapa? Kan Pak RK sendiri sudah membantah bahwa beliau tidak pernah berhubungan dengan apapun dengan yang namanya LM. Itu jelas. Sehingga bagaimana mungkin apa yang disampaikan tadi gitu loh. Jadi sekali lagi kami membantah dengan tegas
apa yang disampaikan oleh LM dan kuasa hukumnya. Tentunya ada upaya-upaya hukum yang kami akan lakukan. Tentunya sudah nanti akan kami sampaikan langkah-langkahnya. Sampai saat ini semuanya dalam kondisi kami siap untuk melakukan langkah-langkah itu gitu loh. Jadi dalam waktu dekat tentunya akan kami lakukan upaya-upaya hukum yang akan kami sampaikan kepada masyarakat nanti, Mbak. Tentu itu postingan-postingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami sampaikan bahwa Pak RK itu tidak bertanggung jawab terhadap postingan-postingan, komentar-komentar yang muncul dari akun tersebut gitu loh. Jadi kami duga memang itu akun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Mbak. Sementara itu pemirsa, akun media sosial Instagram mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini kembali pulih usai diretas sejak Jumat malam. Dalam unggahannya, RK menyampaikan terima kasih kepada tim yang telah membantu mengembalikan akun Instagramnya. Ya, RK mengunggah pemberitahuan bahwa akunnya telah kembali per Sabtu siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. RK mengatakan akun tersebut kembali pulih setelah melakukan beberapa kali percobaan usai diretas sejak Jumat malam. Unggahan foto permintaan tanggung jawab pun kini telah menghilang di akun Instagram RK. Dia meminta saat ini akunnya telah kembali normal. Sebelumnya, usai Lisa Mariana buka-bukaan dengan awak media terkait hubungannya dengan Ridwan Kamil, media sosial Ridwan Kamil diduga dibajak oleh orang tidak dikenal. Postingan milik Ridwan Kamil di Instagram ini menghebohkan netizen dengan lebih dari 5.000 komentar. Dalam postingan pertama, Ridwan Kamil tanggung jawab, jangan lari. Dan pada postingan kedua, Ridwan Kamil tertulis, selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami. Pada postingan Ridwan Kamil pada malam ini dikonfirmasi oleh asisten pribadinya melalui Instagramnya bahwa akun Ridwan Kamil saat ini sedang dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab. Pemirsa, Park Hyatt Jakarta didukung MNC Peduli menggelar acara halal bihalal dan berbagi keberkahan kepada puluhan anak yatim di The Residence Park Hyatt Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Pada momen bulan Syawal ini, anak-anak yatim dari sejumlah panti asuhan tampak berbahagia dan bersuka cita dengan adanya acara tersebut. Puluhan anak yatim diajak berbahagia bersama Park Hyatt Jakarta di acara Halal Bihalal tahun 2025. Kegiatan yang digelar di The Residence Park Hyatt Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat ini juga turut didukung MNC Peduli. Selain sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, halal bihalal ini juga diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi serta keakraban antar sesama. The idea is obviously that everybody comes together to celebrate the time after Eid itself, and we are very pleased to be able to host this together with many other families, with children from foster homes and many other NGOs which we have supported over the last couple of years. It's mostly about forgiveness, it's about better understanding, loving each other and caring for each other. Pada acara ini, anak yatim yang hadir juga mendapat pengalaman dan kesempatan merasakan berbagai hidangan berkualitas dari hotel berbintang 6 Park Hyatt Jakarta. Kegiatannya enak banget, kita bisa makan enak, terus kita bisa silaturahim di sini. Dan terima kasih untuk pimpinan MNC Peduli beserta staf, semoga sukses lancar dan dunia akhirat. Dan tahun depan semoga bisa kesini lagi. Hari ini seneng banget, bahagia banget bisa diundang sama MNC MNC Peduli. Kita dari Panti Asuhan Aisyah, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mengundang kita. Di momen bulan Syawal ini, Park Hyatt Jakarta bersama MNC Peduli terus berkomitmen untuk berbagi kepada sesama. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.